Muhammad itu Nabi Muhammad itu nabinya Islam, Nabi Islam Muhammad si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen, dan para apologet Kristen hanya menjawabnya. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Assalamualaikum, Shalom Aleichem, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara Jaya. Sobat-sobatku dimanapun berada, yang ada di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, dan di seluruh dunia, yang menyaksikan dan memperhatikan channel YouTube Wartawan Injil ini. Saudara-saudaraku, tadi pagi Roh Kudus, Ruhul Kudus, penolong saya, memberitahu untuk menyampaikan dan membuat video ini. Adapun video ini adalah sebuah jawaban atau tanggapan atas beredarnya kabar-kabar yang harus diluruskan, yang disebarluaskan oleh beberapa orang melalui channel-channel YouTube. Yaitu channel YouTube atas nama IKIM, IKIM, yang disingkatan dari Iman Kristen Indonesia Menjawab. Pengelolanya atas nama Pak Heri ya. Juga kabar yang sama disiarkan oleh beberapa channel YouTube yang lain, yaitu ada sekitar 7 ya. Jadi total ada 8 dengan IKIM, plus lagi 7, yaitu diantaranya channel Gereja YouTube, channel Kesaksian Rohani, channel Tanpa Ragi, Kanuru, Juginsu, Blessing You Channel, dan juga channel atas nama Christine Natalia. Nah, apakah hal penting yang harus diklarifikasi atas kabar-kabar atau pemberitaan-pemberitaan yang sudah dilakukan oleh ke-8 channel ini? Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak sobat-sobat Warin menyimak baik-baik, dengar baik-baik dengan teliti, dengan seksama cuplikan video berikut ini. Ini adalah cuplikan video yang berisi perbincangan antara Pak Heri dari channel YouTube IKIM dengan Paul Jang. Perhatikan baik-baik ya. Shalom saudara sekalian, senang bisa berjumpa dengan IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia. Software is the best way. Ada sebuah berita yang rame saat ini. Saya langsung tunjukkan saja ya saudara, supaya to the point. Bahwa pasti ada yang bersorak-sorai ini ya. Maaf. Akhirnya penista agama Yosef Paul Sang sudah ditangkap oleh Interpol Jerman. Ini wajahnya ini. Tersenyum dan tertawa jahat. Biasanya ikonnya begitu. Dan di sini langsung saja ya. Dikatakan bahwa Interpol Jerman langsung menangkap Rabu 21 Rabu 21 Kamis 20. Sorry, ini aja tidak jelas. Jadi ini ada Priangan Timur News gitu ya. Terus di sini juga ada apa katanya Pikiran Rakyat atau apalah. Di sini ada zakat online. Jadi kalau mau cari zakat jangan dongkrak untuk orang lihat baca zakatnya begini dengan berita-berita seperti ini ya. Itu. Dan ini ya, polisi Jerman bergerak, ini dia. Polisi Jerman bergerak sangat cepat, tepat, dan akurat hingga Yosef Paul Sang tidak perlu menunggu waktu lama, bisa langsung ditangkap. Wah, dahsyat ini ya, langsung ditangkap katanya. Dan menarik lagi, tadi dikatakan ini apa? Rumah Yosef Paul Sang, rumah orang tua Yosef Paul Sang di Jawa ya, itu digeruduk. Nah, ini dia. Tadi teman saya WA ke saya, wah Paul Sang udah ketangkep Pak.
gitu. Lalu saya berkata begini, jangan percaya berita-berita murahan kampungan kayak begitu. Karena apa? Ini saya baru saja WA-WA-an, baru telepon-teleponan. Dan saudara, kita langsung konfirmasi saja ya. Tapi sebelum membahas berita murahan yang tidak penting itu, nasihat saya adalah saudara dalam kondisi begini, bukan hanya masalah Paulsang yang sedang viral saja, dalam segala hal namanya berita-berita terutama media mass media begitu ya, konfirmasinya adalah carilah, dengarlah, bacalah, tontonlah media-media mainstream nasional bahkan internasional gitu ya. Apa itu saudara bisa tahu ya, berita-berita news yang valid. Kalau yang cuma artikel-artikel remeh-temeh begini, yang kampungan begini tidak penting. Apalagi mereka hanya mau cari dongkrak rating, itu tidak penting. Jangan biasakan untuk memberitakan hal-hal yang belum jelas. Kan firman Tuhan jelas, Yakobus 1 ayat 16 ya. Yakobus 1 ayat 19, hendaklah orang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, termasuk lambat untuk format dan seterusnya, dan lambat untuk marah gitu. Karena Tuhan ciptakan kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut untuk banyak melihat dan mendengar. Itu dulu baru ngomong. Hari ini luar biasa, kita akan membahas tentang topiknya gini, Paulsang terus rame-rame menggugat Pancasila. Tadi ada yang sempat protes dengan saya di sebuah grup WA, kok Pancasila digugat. Nah itu dia salah satunya, kalau belum jelas jangan protes dulu. Tetapi saya ngomong, dengar dulu penjelasannya. Saya tidak sendiri saudara, bersama IKIM juga live bareng gereja YouTube, Kesaksian Rohani, Sahabat Tanpa Ragi, Kanuru Ministry, Jukinsu Broadcast, dan Blessing You Channel, juga channel baru ini ya, Christine Natalina. Jangan lupa kunjungi, subscribe juga. Dan terus kiranya memberkati saudara saudara sekalian. Nah, saya langsung akan ngobrol bersama Paulsang yang ditangkap di Jerman. Ini orangnya ada di sini. Shalom Paul. Ya, silakan. Mana orangnya? Itu. ini benar-benar Paulsang atau orang yang diserupakan? Diserupakan ini, bukan ini. Diserupakan ini, nggak benar ini. Diserupakan. Hoax nih. Ini penistaan terhadap Nabi. Nggak bener lo nih. Masa nggak? Kumisnya jelek tuh. Kumisnya jelek tuh, bukan. Ini bukan Nabi ke-26, kumisnya bukan, jelek ya? Ini, bukan. Ya, saya nggak punya kumis, masalah. Ini kumisnya jelek itu. Waduh, bener nih. Sebelum kita membahas tentang topik kita nih, Paul, hari ini kita akan membahas tentang rame-rame menggugat Pancasila. Tetapi sebelumnya, apa nasihatmu terhadap berita-berita yang sekarang begitu heboh, luar ajaib ya? Paulsang ini bikin geger, bahkan memang bikin kegaduhan di dunia dan akhirat, bahkan secara dunia nasional dan internasional. Apa nasihatmu kepada para viewer dan netizen? Pesannya, belajarlah untuk punya kuping seperti Shrek. Ini ya. Iya. Maksudnya apa? Kalau dengar itu jangan separuh-separuh. Dengar itu yang lengkap, kupingnya dipanjangin, ya kan? Itulah kebiasaan orang Indonesia, kebiasaan orang-orang bodoh yang mendengar hanya separuh, lalu merasa taunya lebih daripada Tuhan. Ya toh? Taunya mungkin nggak tahu apa-apa, tapi rasanya Tuhan aja kalah tahu deh sama dia, kalah pinter. Nah, itulah mental-mental orang beragama. Orang beragama itu nggak tahu apa-apa, tetapi dia merasa lebih tahu dari Tuhan. Ya, bikin aturan sendiri bahkan. Padahal Tuhannya nggak pernah bikin aturan begitu, dia bikin sendiri aturannya. Itulah masalahnya dengan dengan masalah orang beragama di Indonesia. Itu tadi cuplikan videonya ya. Dan video saya kali ini kita beri judul tanggapan untuk IKIM dan kawan-kawannya yang terkesan sekali mendukung Paul Jang. Baik, langsung kita tanggapi video dari IKIM dan kawan-kawannya tadi ya.
yang disebarluaskan kepada ribuan, mungkin ratusan, bahkan seluruh orang yang ada di dunia, karena disiarkan di channel 8 channel YouTube. Ya, ada beberapa hal penting sebenarnya yang harus dibahas, tapi pada kesempatan ini saya hanya akan membahas 5 poin saja. Poin yang pertama adalah, tadi di awal videonya kita memperhatikan Pak Heri ya mengatakan channel IKIM, yaitu Iman Kristen Indonesia Menjawab. 100% Kristen, 100% Indonesia katanya. Saya mau menyoroti klaim dari Pak Heri yang mengatakan bahwa 100% Kristen. Jadi sekaligus pada video ini, saya berharap Pak Heri memberi tanggapan balik ya. Jika Anda dan teman-teman Anda mengklaim sebagai 100% Kristen, pertanyaannya adalah, apakah iman Anda benar-benar iman Kristen yang Alkitabiah? Kalau benar Anda seorang Kristen, atau Anda dan teman-teman Anda adalah Kristen yang Alkitabiah, Anda berani mengatakan 100% Kristen, maka seharusnya iman Anda harus sesuai dengan pernyataan Roma 10 ayat 17. Yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman Kristen yang benar adalah harus sesuai dengan perkataan-perkataan Yesus Kristus. Bukan perkataan yang lain. Bukan perkataan dari pendeta, dari teolog, dari sekolah teologi, dari bapak-bapak gereja. Bukan. Tapi harus berdasarkan kata-kata Yesus Kristus. Di mana ayatnya? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, karena makna dari Kristen adalah pengikut Kristus. Bukan pengikut Pak Pendeta, pengikut Bapak Gereja, pengikut sekolah teologi, bukan. Tapi pengikut Kristus. Maka, imannya seorang Kristen harus sama persis dengan imannya Yesus Kristus. Ya. Dan ketika Yesus Kristus berbicara tentang Allah yang benar, sangat jelas Yesus berkata, tercantum di dalam Yohanes pasal 17 ayat 1-3. Yaitu Yesus memperkenalkan satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya God atau Theos yang benar, yang oleh Yesus dalam bahasa Yunani disebut ton monon aletinon theon. Satu-satunya Theos yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Yesus menunjuk kepada Bapa. Bapa. Ya, ketika Yesus berdoa, dan Yesus berkata Bapa. Lalu Yesus berkata, engkaulah ton monon aletinon theon. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi seorang Kristen yang betul-betul, kalau memang betul-betul 100% Kristen, pasti Allahnya sama persis dengan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Yaitu satu-satunya Allah yang benar, hanya Bapa. Bukan yang lain. Bukan Allah Trinitas, bukan Allah Tritunggal, bukan Allah Anak, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Bukan. Tetapi iman Kristen yang benar, yang asli, yang 100% adalah sama persis seperti kata-kata Yesus. Yaitu satu-satunya Allah yang benar, hanya Bapa. Nah, jadi sekali lagi saya mempertanyakan ini. Jika channel IKIM mengaku sebagai 100% Kristen, juga mungkin dengan teman-temannya ya, gereja YouTube, kemudian channel Kesaksian Rohani, channel Tanpa Ragi, Kanuru, Juginsu, Blessing You Channel, dan Kristi Natalia, dan lain-lainnya. Jika Anda mengaku-ngaku Kristen, harus Allah Anda sama persis dengan Allahnya Yesus. Yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat 17, Yesus juga berkata di depan Maria Magdalena untuk menyampaikan kepada murid-muridnya, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus memiliki Allah, yaitu Bapa. Jadi satu-satunya Allah yang benar bagi Kristen yang asli adalah Bapa saja. Bukan Tritunggal, bukan Trinitas. Nah, ini tolong dijawab ya Pak Heri. Jika Anda mengajarkan Trinitas, jika Anda dan teman-teman Anda mengajarkan Allah Tritunggal, bagaimana bisa Anda mengklaim diri sebagai Kristen yang asli? Ya, ini harap dijawab. Itu yang pertama, sahabat-sahabatku. Kemudian, poin kedua yang akan saya tanggapi adalah, Pak Heri IKIM berkata, dan perkataannya ini dalam hal ini mengandung kebenaran ya. Dia berkata begini. Dia berkata dan berpesan bahwa kita jangan asal percaya pada berita-berita murahan, seperti yang sering dilakukan oleh media-media tertentu. Nah, jadi dalam hal ini himbauan Pak Heri IKIM benar. Saya setuju dalam hal ini. Ya, jadi jangan asal percaya dengan pemberitaan-pemberitaan media-media tertentu ya, yang bisa dibilang berita-berita murahan ya. Juga nasihat dari Pak IKIM tadi bagus sekali. Pak Heri, maaf, bukan Pak IKIM. Pak Heri dari channel YouTube IKIM ya. Bagus sekali. Pak Heri mengatakan, dalam segala hal, carilah, dengarlah, bacalah, dan tontonlah media-media mainstream yang nasional, yang internasional ya. Jangan cuma artikel-artikel yang remeh-temeh yang nggak penting. Jangan. Ya. Juga dia mengatakan bahwa jangan biasakan beritakan hal-hal yang belum jelas. Perhatikan sekali lagi. Nasihat Pak Heri IKIM ini bagus sekali. Jangan biasakan beritakan hal-hal yang belum jelas. Nah, nanti kita akan bahas ini. Itu poin yang kedua ya. Kemudian poin yang ketiga, Pak Heri IKIM juga mengutip ayat Yakobus pasal 1 ayat 19 yang memberi pesan kepada kita bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Katanya juga ya, menurut Pak Heri, Tuhan kan menciptakan kita dengan 2 mata, 2 telinga, tapi 1 mulut.
Yang artinya kita harus lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, ya. Jadi melihat dengan mata fisik maupun dengan mata batin, mendengar dengan telinga fisik maupun dengan telinga rohani. Ya, kira-kira gitu kalau saya tambahinnya. Tetapi kita harus lebih sedikit berbicara. Atau begini, kita boleh ngomong, tapi sebelum ngomong, jangan membiasakan diri nggak melihat dulu dengan jelas, nggak mendengar dulu dengan jelas. Ya, ini adalah nasihat yang sangat bagus. Saya mengapresiasi, terima kasih banyak Pak Heri dari channel YouTube IKIM. Nasihat Anda sangat bagus bagi Nusantara. Biasakan kita lebih banyak melihat dan mendengar sebelum ngomong. Juga Anda mengatakan, jangan biasakan beritakan hal-hal yang belum jelas. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Heri ya. Nasihat Anda bagus sekali. Nah, untuk menyikapi hal itu, sebelum kita melanjutkan ya, saya akan membacakan ayat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 2. Ini perkataan Yesus Kristus, sobat-sobatku. Injil Matius pasal 7 ayat 2, Yesus berkata demikian. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Perhatikan frase yang kedua ya. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ya, jadi kalau tadi Pak Heri sudah mengukur orang lain, bahkan bisa memberi nasihat, jangan biasakan memberitakan hal-hal yang belum jelas. Lebihlah banyak melihat dan mendengar daripada ngomong. Maka ukuran yang sama layak untuk kita kembalikan kepada Pak Heri. Dengan video ini, kita akan mengukur Pak Heri berdasarkan kata-katanya sendiri. Juga kita akan mengukur Paul Jang. Paul Jang sudah mengukur Nabi Muhammad, sudah memfitnah Nabi Muhammad, sudah memfitnah Islam dan Al-Quran. Dan hari ini kita akan mengembalikan ukuran itu kepada Pak Heri, kepada Joseph Paul Sang, dan juga kepada teman-temannya yang mendukung Joseph Paul Sang, atau yang terkesan mendukung Joseph Paul Jang. Itu tadi poin yang ketiga ya. Kemudian di poin yang keempat yang akan saya ulas juga, Pak Heri mengatakan bahwa dia tidak sendiri. Jadi ketika dia mewawancarai Paul Sang, ya, dia mengesankan berada di pihaknya Paul Sang itu tidak sendirian. Tapi dia pada saat itu juga bersama channel YouTube, Gereja YouTube, channel Kesaksian Rohani, channel Tanpa Ragi, channel Kanuru, kemudian Juginsu bla 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 itu, kemudian Blessing You channel, ada juga Christine Natalia. Jadi tidak sendirian. Artinya dukungan terhadap Paul Jang ini banyak dilakukan orang-orang di Indonesia. Dilakukan secara terbuka, disebarluaskan melalui media-media YouTube. Tidak ada yang disembunyikan. Mereka terang-terangan mendukung Paul Jang. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima. Nah, ini yang kita akan bahas. Pak Heri bertanya kepada Paul Jang. Paul Jang, apa nasihatmu terhadap berita-berita yang sekarang begitu heboh? Apa nasihatmu kepada para viewer dan netizen? Ya. Jadi, Heri minta nasihat dari Paul Sang tentang bagaimana nasihat menyikapi berita heboh dan juga bagaimana supaya netizen dan viewer ini sikapnya harus bagaimana. Lalu jawab Paul Sang, atau jawab Paul Sang dalam rangka menasihati rakyat Indonesia atau menasihati orang-orang lain. Paul Sang berkata demikian. Pesannya, belajarlah untuk punya kuping seperti Shrek. Ya, Shrek itu tokoh film yang kupingnya panjang. Witch. Maksudnya adalah, kalau dengar itu jangan separuh-separuh. Begitu kata Paul Sang. Kalau mendengar berita itu atau mendengar sesuatu itu jangan separuh-separuh. Perhatikan baik-baik ini. Karena nanti nasihat Paul Sang ini akan kita kembalikan kepada diri Paul Sang sendiri ya. Selanjutnya Paul Sang juga berkata, dengar itu yang lengkap. Loh, perhatikan. Kalau mendengar sesuatu, kata Paul Sang, harus lengkap. Nah, nanti ukuran ini kita akan kembalikan ke Paul Sang. Kita akan buktikan bahwa Paul Sang justru sama sekali tidak lengkap ketika berbicara tentang Nabi Muhammad dan tentang Al-Quran. Ya. Selanjutnya Paul Sang juga berkata, itulah kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan orang-orang bodoh yang mendengar hanya separuh, lalu merasa taunya lebih daripada Tuhan. Gitu katanya ya. Mungkin nggak tahu apa-apa, tapi rasanya Tuhan aja kalah tahu, kalah pinter. Itulah mental-mental orang beragama. Orang beragama itu nggak tahu apa-apa, tapi dia merasa lebih tahu dari Tuhan. Begitu klaim dan statement-statement dari Paul Jang. Oke, sobat-sobat, kita akan langsung ya membedahnya dan menyatakan kesalahan dan kesesatan dari Paul Jang dan juga para pendukungnya ini, yaitu Pak Heri IKIM. Perhatikan baik-baik tanggapan saya ini ya. Di dalam tuduhan-tuduhannya Paul Sang, yang kita lihat melalui banyak video-videonya, ya, kita akan mengukur sebagaimana tertulis dalam Matius 7 ayat 2 tadi. Apa yang kamu ukur kepada orang akan diukurkan kepadamu.
Maka ketika Paul Sang sudah mengukur orang lain sebagai bodoh, mengukur orang lain sebagai kalau mendengar separuh-separuh, maka hal ini akan kita kembalikan kepada Paul Sang dan akan kita buktikan bahwa justru Paul Sang yang mendengar separuh-separuh, mendapat informasi tidak lengkap, tapi nekat menyebarkan hoaks kepada seluruh dunia melalui kanal YouTube-nya, melalui video-videonya, dia menyebar fitnah tentang Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi, Pak Heri Ikim dan 7 channel lainnya yang terkesan mendukung Paul Sang, perhatikan baik-baik ulasan berikut ini. Dalam beberapa video-videonya di channel Paul Sang, ya, dia mengatakan bahwa katanya Yesus bolak-balik dihujat sama Muhammad dan sama pengikut-pengikutnya. Paul Sang juga mengatakan bahwa Muhammad menista agama Kristen. Dua hal ini sudah saya bahas sebenarnya di video-video yang kemarin. Ya. Teman-teman juga bisa lihat video yang kemarin ya. Bahwa Paul Sang mengatakan bahwa Yesus bolak-balik dihujat oleh Muhammad. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Begitu katanya ya. Nah, saya akan mengembalikan nasihat dari Pak Heri yang mengatakan, jangan biasakan memberitakan hal-hal yang belum jelas. Ya, Pak Heri, tadi Anda mengatakan, jangan biasakan beritakan hal-hal yang belum jelas. Pakailah kedua mata Anda dan telinga Anda lebih banyak daripada mulut Anda. Lihat dulu dengan teliti, dengar dulu dengan baik, baru ngomong. Jangan asal jeplak, Pak Heri. Juga Paul Sang dan teman-temannya. Perhatikan baik-baik. Jika kalian, saya katakan kalian karena nampaknya Pak Heri dan kawan-kawan ini sepertinya mendukung kelakuan Paul Sang, di mana ketika Paul Sang menuduh Nabi Muhammad sering menghujat Yesus, atau juga bahwa Nabi Muhammad menista Kristen. Nah, pernyataan Paul Sang ini sepertinya disetujui oleh banyak orang, banyak pengikutnya, termasuk mungkin Pak Heri dan kawan-kawannya itu ya. Para pemilik ke-7 channel tadi, ada Gereja YouTube, Kesaksian Rohani, Tanpa Ragi, Kanuru, ya, Jukinsu, Blessing You Channel, Christine Natalia dan lain-lainnya. Perhatikan baik-baik bahwa pernyataan Joseph Paul Sang tentang Nabi Muhammad ini tidak lebih daripada fitnah dan penipuan publik. Intinya teman-temanku, menurut Joseph Paul Sang, Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Padahal faktanya, menurut hadis dan juga Al-Quran, Nabi Muhammad sangat memuliakan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Sekali lagi ya, ini berbeda banget. Bagaikan langit dan comberan. Al-Quran dan hadis memuliakan dan meninggikan Yesus Kristus. Tapi Paul Sang mengatakan Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Ya. Jadi perkataan Paul Sang hanyalah hoax, kabar bohong, penipuan publik, dan sama sekali bukan fakta-fakta yang nyata. Sehingga kalau tadi Paul Sang mengatakan atau bisa-bisanya menasihati orang, katanya kalau mendengar itu jangan separuh-separuh. Maka kita kembalikan kepada Paul Sang. Paul Sang, kalau mempelajari agama itu, apalagi agama lain ya, Anda mempelajari agama Islam, agama lain, jangan separuh-separuh. Separuh-separuh ya jadinya Anda penipu dan penyesat seperti sekarang. Sudah jelas Al-Quran dan hadis sangat memuliakan Nabi Muhammad. Tapi Anda malah berkata sebaliknya, menuduh Nabi Muhammad menghina Kristen, Nabi Muhammad sering menghujat Yesus. Ya. Jadi kebalikannya. Cerita yang Anda sampaikan, Paul Sang, kebalikan dari kebenaran. Ya, jadi buat Paul Sang dan juga para para teman-temannya, pendukungnya, juga Pak Heri dari channel Ikim, channel Kanuru, kemudian channel Tanpa Ragi dan lain sebagainya tadi ya. Perhatikan baik-baik ya. Buka Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah. Ya, itu memuliakan Yesus, memuliakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih banyak dibicarakan di Al-Quran. Ada sekitar 14 surat ya. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, surat An-Nisa, ada di Al-Maidah, ada di Al-An'am, ada di surat Al-Araf, ada di surat At-Taubah, ada di surat Maryam, ada di surat Al-Anbiya, ada di surat Al-Ahzab, Asy-Syura, Asy-Syugruf, Al-Hadid, dan Asy-Syaf ya. Jadi ada sekitar 14 surat. Surat kedua, surat ketiga, surat keempat, surat kelima, surat keenam, surat ketujuh, surat ke-9, surat ke-19, surat ke-21, surat ke-33, surat ke-42, surat ke-43, surat ke-57, dan surat ke-61. Itu banyak membahas tentang Isa Al-Masih. Jadi adalah bohong kalau mengatakan bahwa Muhammad menista Yesus atau Muhammad menghujat Yesus. Ini bohong. Sebab Al-Quran sangat meninggikan dan memuliakan Isa Al-Masih. Banyak membahas tentang Isa Al-Masih. Itu di Al-Quran. Kemudian sekarang di hadis ya. Hadis itu perkataan-perkataannya Nabi Muhammad. Ya, di hadis ya, jadi pahami ya, Pak Heri dari channel YouTube Ikim, kemudian Tanpa Ragi, Kanuru dan lain-lainnya itu termasuk Paul Sang ya. Perhatikan baik-baik perkataan saya ini. Anda harus baca hadis Sahih Muslim, kitab yang pertama, kitab nomor 1, nomor 0043. Di situ dikatakan bahwa salah satu syarat orang bisa masuk surga adalah selain percaya la ilaha illallah, juga percaya kepada Muhammad Rasulullah,
dan juga percaya kepada Isa Al-Masih sebagai utusan Allah, hamba Allah, kalimat dari Allah, dan roh dari Allah. Jadi di hadis ini ditinggikan, Isa Al-Masih dimuliakan, atau Yesus Kristus dimuliakan sebagai roh dari Allah, firman dari Allah. Bagaimana bisa Paulus mengatakan Nabi Muhammad bolak-balik menghujat Yesus? Loh, faktanya sabda-sabdanya Nabi Muhammad yang tertulis di hadis mengatakan bahwa Yesus itu begitu ditinggikan sebagai firman Allah, hamba Allah, utusan Allah, dan roh dari Allah. Ya, ini fakta, dan bukan cuma di hadis Muslim, ada juga di hadis Bukhari, ada juga di hadis Nawawi, membicarakan hal yang sama. Kalau di hadis Bukhari, tertulisnya di hadis Bukhari nomor 1496. Ya, saya tampilkan sedikit ini. Ini contoh hadisnya. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa, perhatikan baik-baik ini, bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta roh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Bukhari juga ada juga tertulis dalam hadis Nawawi dan juga hadis Muslim. Ya, jelas di sini Isa sangat ditinggikan sebagai hamba Allah, Rasul Allah, kalimat dari Allah, dan juga roh dari Allah. Perhatikan baik-baik ini. Di hadis yang lain juga, Nabi Muhammad menyatakan dirinya sebagai yang paling dekat kepada Isa alaihi salam, kepada Jesus Christ. Jadi Isa itu jelas Yesus Kristus ya. Kalau di dalam Al-Quran terbitan King Fahd Arab ya, Al-Quran Arab terbitan King Fahd, bukan ditulisnya Isa Al-Masih, tapi Jesus Christ ya. Dan di hadis Bukhari nomor 1437 dikatakan bahwa Nabi Muhammad atau Rasulullah menyatakan dirinya sebagai yang paling dekat dengan Isa alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad mengakui paling dekat dengan Yesus Kristus. Ya, kemudian, kalau teman-teman kita baca juga di dalam Al-Quran misalkan ya. Ada banyak tadi saya sudah bilang, tapi kita baca lagi satu ayat ini. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 82 dikatakan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi. Maksudnya Yahudi tertentu ya, bukan semua Yahudi ya. Dan orang-orang musyrik. Dan, perhatikan baik-baik ini. Dan, sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Nah, jadi yang paling dekat dengan umat Muslim siapa? Orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu, orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Ya, Al-Maidah surat kelima ayat 82. Jadi very clear. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan Paul Sang, kalau dipercaya juga dengan pengikut-pengikutnya atau pendukung-pendukungnya seperti Pak Heri dari IKIM, kemudian channel-channel YouTube yang lain ya. Saran saya segera bertobatlah. Bertobat bahasa Yunaninya metanoia. Berubah pikiran artinya. Meta, berubahlah. Noia, pikiran. Berubahlah pikiran kalian. Jangan lagi menuduh bahwa Muhammad bolak-balik menghujat Yesus. Kayak tuduhannya Paul Sang. Jangan ya. Jangan Paul Sang dipercaya. Ya, percayalah kepada data yang lebih akurat dan lebih bisa dipercaya. Mau bicara tentang Nabi Muhammad, baca hadis, baca Al-Quran. Jangan dengar katanya Paul Chang. Ya. Jadi, ajaran yang disebarkan Paul Chang sangat bertolak belakang dengan ajaran Al-Quran dan hadis ketika berbicara tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Paul Chang memfitnah Nabi Muhammad dengan mengatakan Yesus bolak-balik dihujat Muhammad. Padahal faktanya Yesus atau Isa Al-Masih sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Saya aja Yesus dihujat bolak-balik sama Muhammad, sama pengikutnya juga saya nggak sakit hati kok. Paul Chang itu baru tahu sedikit gosip-gosip negatif ya. Hoaks-hoaks tentang Islam, tentang Nabi Muhammad. Tapi sudah merasa paling tahu, paling ngerti. Bukan cuma separuh yang diketahui Paul Chang itu. Baru secuil upil. Tapi dia sudah merasa paling ngerti, paling pintar, bahkan nekat menyebarkan fitnah kepada seluruh dunia.
Muhammad itu Nabi Muhammad itu nabinya Islam, Nabi Islam Muhammad, si Muhammad bin Abdullah, Nabi ke-25 inilah yang pertama kali menista agama Kristen, dan para apologet Kristen hanya menjawabnya. Ya, buat Paul Jang, kalau Anda mendengar video ini, sebagaimana Anda sendiri bilang, kalau berbicara kebenaran tuh jangan dengar separuh-separuh. Dengar itu yang lengkap. Ya, Paul Sang, ukuran yang Anda berikan kepada orang lain akan diukurkan kembali padamu. Dan ini saatnya kita semua bisa mengukur Anda dan mengatakan justru Anda yang tidak lengkap, Paul Sang. Anda yang sudah separuh-separuh bicara tentang Islam. Anda separuh-separuh bicara tentang Al-Quran. Anda separuh-separuh bicara tentang Nabi Muhammad. Dan bahkan Anda bukan hanya separuh-separuh berbicara tentang itu semua. Anda malah nekat menyebarkan fitnah dan penipuan publik. Public deception. Dengan menyebarkan ke seluruh dunia informasi bohong. Memprovokasi banyak orang. Dengan mengatakan Yesus bolak-balik dihujat oleh Muhammad, ya. Dan beberapa fitnahan-fitnahan lainnya, ya. Jadi Paul Sang, bertobatlah. Kemudian para pendukungnya Paul Sang seperti Pak Heri dari channel YouTube IKIM, kemudian juga dari gereja YouTube, dari Kesaksian Rohani, dari channel Tanpa Ragi, channel Kanuru, channel Juginsu, channel Blessing You channel, kemudian Christine Natalia, dan mungkin kalau ada yang lain-lainnya. Bertobatlah kalian, ya. Jadilah Kristen yang asli. Jangan Kristen abal-abal. Yang bikin rusak Nusantara ini kan Kristen-Kristen abal-abal itu. Ngaku-ngakunya Kristen. Pakai nama-nama Yesus. Pakai bahas Alkitab. Tapi menyebarkan kebohongan-kebohongan seperti Paul Sang. Ya. Jangan ya. Sekali lagi, yang sering bikin rusuh itu Kristen abal-abal. Kristen-Kristen palsu yang sebenarnya bukan Kristen. Tapi mengatasnamakan Kristen. Seperti channel IKIM ini. Ngakunya IKIM. IKIM, Iman Kristen Indonesia menjawab, ya. Iman Kristen. Faktanya Allahmu beda dengan Allahnya Yesus. Sesembahan yang kalian kabarkan beda dengan sesembahan yang dikabarkan Yesus. Bertobatlah. Baik, sekian video kali ini dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.